Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Ciprakoso dengan NRP 212116006 Prodi Desain Komunikasi Visual kelas profesional. Saya akan mempresentasikan tugas UAS Komunikasi Massa dengan tema Tren Komunikasi Massa di Era Media Sosial. Komunikasi massa pada saat ini berkembang pesat dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut artikel Kompasiana, media massa menjadi arus utama pada proses komunikasi dan informasi, lalu memiliki kekuatan yang signifikan dalam mempengaruhi pemikiran maupun perilaku dalam masyarakat. Peran media massa di era digital itu sangat luas. Namun pada dasarnya media massa berguna untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat luas. Namun media massa juga bisa menjadi bahan diskusi di kalangan publik seperti saling komentar atau bahkan bisa menuangkan gagasannya terhadap suatu topik tertentu. Seiring dengan kemajuan teknologi digital, media massa memungkinkan partisipasi yang lebih aktif dari masyarakat. Sekarang itu masyarakat tidak hanya menjadi penerima pasif informasi saja, tetapi juga dapat berperan sebagai produsen atau pembuat konten. Fenomena ini terutama didorong oleh perkembangan media sosial dan platform berbagai konten online. Media massa konvensional seperti koran, radio, dan televisi tidak dapat memberikan kesempatan pada penonton, pendengar atau pembaca untuk menanggapinya karena bersifat satu arah. Namun media sosial ini membawa dimensi baru ya dalam berinteraksi antara media massa dan publik. Pengguna media sosial dapat dengan mudah membuat, membagikan, dan mengomentari konten, menciptakan lingkungan di mana setiap individu dapat memiliki suara mereka sendiri. Juga dalam sebuah artikel lain di Kompasiana, di sana dijelaskan bahwa tren penggunaan internet dan media sosial ini terus berkembang dengan cepat. Masyarakat modern semakin bergantung pada internet untuk berbagi aktivitas seperti belanja online, mengakses berita, hiburan, dan menghubungkan diri dengan teman-teman lainnya. Penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, atau yang sekarang jadi X, Instagram, dan TikTok juga semakin luas saat ini. Tentunya hal ini menciptakan ekosistem digital yang menghubungkan orang dari penjuru dunia. Ketika kita menelusuri jejak digital, kita dapat melihat bagaimana masyarakat menggunakan media sosial sarana untuk berkomunikasi, berbagi pengalaman, dan menyampaikan opini-opini mereka. Selain itu, konten yang viral dan tren yang cepat menyebar juga menjadi ciri khas komunikasi massa di era media sosial ini, di mana sebuah informasi atau ide itu dapat dengan cepat menjadi viral dan mendapatkan perhatian luas dalam waktu singkat. Faktor kuncinya dalam proses ini adalah kemudahan berbagi konten di platform media sosial. Pengguna dapat dengan mudah menyebarkan informasi yang dianggap menarik atau penting, menciptakan efek domino yang mengarah pada penyebaran yang cepat dan luas dari suatu topik. Tentunya keterlibatan influencer atau tokoh publik di media sosial itu juga menjadi tren yang signifikan. Mereka memiliki kekuatan yang lebih untuk membangun opini dan mempengaruhi perilaku followers mereka. Ada juga sebuah artikel di isu.com menjelaskan bagaimana kebangkitan dari platform digital itu mengubah komunikasi massa. Media digital adalah alat yang ampuh bila digunakan secara strategis. Pendekatannya cepat, hemat biaya, dan metodis dalam komunikasi massanya. Bentuk populernya itu mencakup video, meme, gambar, dan komunikasi interaktif seperti podcast atau
ruang obrolan, forum yang dapat menjangkau halayak itu yang lebih luas dan juga cepat. Dalam artikel tersebut juga menerangkan manfaat dan tantangan media massa di abad 21. Komunikasi massa di era digital itu mempunyai kelebihan dan tantangannya sendiri. Salah satu keuntungan penting dari komunikasi massa adalah konektivitas antara orang-orang dari berbagai negara dan budaya. Melalui internet ini dan media sosial, orang-orang itu dapat tetap terhubung meskipun mereka jaraknya berjauhan. Hal ini memungkinkan individu lebih uh, untuk berbagi pengalaman mereka dengan halayak yang luas. Strategi periklanan juga menjadi lebih personal dan tepat sasaran, sehingga memudahkan perusahaan untuk menyesuaikan pemasaran mereka untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Juga keterlibatan langsung pengguna dalam proses berita dan distribusi informasi juga dapat memicu lahirnya citizen journalism. Ini individu bisa dapat menjadi sumber berita langsung, merekam peristiwa dengan handphone mereka sendiri-sendiri dan mengunggahnya ke platform media sosial. Dengan demikian, media sosial telah membuka pintu bagi liputan berita yang lebih cepat, lebih responsif, dan seringkali lebih pribadi daripada media konvensional. Namun tantangan ini terkait validitas dan kebenaran informasi yang diunggah oleh individu tersebut menjadi sorotan, menciptakan perdebatan tentang integritas dan keakuratan berita. Namun, sementara media sosial dapat menjadi sarana yang kuat untuk penyatuan opini, media sosial juga dapat menciptakan ruang polarisasi dan konflik. Filter bubble adalah fenomena di mana individu cenderung terpapar hanya pada informasi yang sejalan dengan pandangan mereka sendiri. Algoritma media sosial seringkali menyajikan konten berdasarkan preferensi pengguna, menciptakan lingkungan di mana orang-orang cenderung diperkuat dengan keyakinan mereka sendiri dan kurang terpapar pada sudut pandang alternatif. Hal ini tentunya dapat merugikan proses komunikasi massa karena kurangnya keragaman informasi dapat menghambat pemahaman yang holistik dan objektif. Secara keseluruhan, pengaruh komunikasi massa pada zaman modern menciptakan landscape yang dinamis, demokratis, dan kompleks. Dalam satu sisi, media sosial memberikan kekuatan kepada individu untuk berbicara, berpartisipasi dalam diskusi publik. Tapi di sisi lain, tantangan seperti penyebaran informasi palsu atau hoax, polarisasi, dan masalah privasi menyoroti pentingnya pengelolaan dan regulasi yang bijak terhadap platform online ini. Proses komunikasi massa di era media sosial menghadapi tantangan untuk tetap terbuka terhadap beragam pandangan, memastikan keakuratan informasi, dan melibatkan masyarakat dengan cara yang positif. Dalam konteks ini, peran media konvensional juga tidak bisa diabaikan. Meskipun media sosial menyediakan platform untuk berpartisipasi yang lebih luas, organisasi media yang mapan masih memiliki peran penting dalam menyediakan berita yang terverifikasi, mendalam, dan terpantau secara etis. Kolaborasi antara media sosial dan media konvensional dapat membentuk ekosistem informasi yang seimbang, menggabungkan kekuatan dari kedua sumber ini untuk memberikan informasi yang bermutu kepada masyarakat. Ketika membahas tren komunikasi massa di era media sosial, kita tidak bisa mengabaikan peran teknologi baru seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Algoritma AI digunakan oleh banyak platform media sosial untuk menganalisis perilaku pengguna dan menyajikan konten yang lebih sesuai dengan preferensi pengguna. Kemampuan AI untuk mengumpulkan data besar tentang kebiasaan dan minat pengguna membantu meningkatkan personalisasi pengalaman online mereka. Namun,
Penggunaan AI juga menimbulkan keprihatinan terkait transparansi algoritma. Filter bubble tadi, di mana pengguna hanya terpapar pada sudut pandang yang sejalan dengan keyakinan mereka sendiri, dapat terbentuk. Oleh karena itu, adanya transparansi dan kontrol lebih besar terkait dengan cara algoritma AI memproses dan menyajikan konten kepada pengguna. Pada saat ini, di komunikasi era media sosial ini, banyak sekali tren-tren yang bermunculan. Salah satunya adalah tren podcast yang menjadi semakin dominan dalam dunia komunikasi massa. Podcast itu memberikan platform bagi individu, bagi merek, dan ahli untuk menyampaikan informasi, berbagi cerita, dan mendiskusikan berbagai topik. Fleksibilitas dalam mengonsumsi konten podcast yang dapat didengarkan kapan saja dan di mana saja itu telah menciptakan peluang baru dalam strategi pemasaran dan komunikasi massa tentunya. Branding melalui podcast memberikan cara yang lebih intim dan mendalam untuk terhubung dengan audiens dan seringkali menjadi sarana untuk mendengarkan suara yang mungkin tidak terwakili di media konvensional. Kemudian pertumbuhan terus-menerus dalam popularitas podcast ini menunjukkan bahwa metode ini tidak hanya memenuhi kebutuhan audiens atau pengguna di zaman modern, tapi juga memberikan ruang untuk kreativitas dan variasi dalam cara kita mengkonsumsi konten di media online. Selain itu, podcast juga menawarkan keragaman konten yang luar biasa banyak sekali, baik itu pendidikan, hiburan, berita, budaya, atau bahkan cerita fiksi. Podcast dapat menjangkau berbagai minat dan kebutuhan audiens. Berbagai pembuat konten termasuk individu, perusahaan atau organisasi memiliki kesempatan untuk menghasilkan konten yang sesuai dengan tujuan mereka. Hal ini menciptakan ekosistem podcast yang kaya dan beragam, memastikan bahwa ada sesuatu untuk setiap jenis pendengar. Peran branding juga menjadi signifikan dalam tren podcast ini. Kemudian banyak merek dan perusahaan melihat potensi besar dalam memanfaatkan podcast sebagai sarana pemasaran. Melalui podcast, mereka juga dapat membangun kehadiran mereka, menyampaikan visi merek atau pesan dari merek tersebut, dan menjalin hubungan yang lebih personal dengan audiens. Podcast memberikan peluang untuk memasukkan iklan atau sponsor yang secara organik tanpa mengganggu pengalaman pendengar, sebagaimana terjadi pada iklan di TV atau di koran seperti itu. Dalam menghadapi tren podcast ini, masyarakat juga perlu meningkatkan literasi media mereka tentunya. Kemampuan untuk menilai kredibilitas sumber, memahami berbagai perspektif, dan kritis terhadap informasi yang disampaikan melalui podcast saat ini adalah keterampilan yang penting sekali. Pendidikan media yang efektif dapat membantu pendengar menjadi konsumen yang cerdas dan kritis, meminimalkan risiko penyebaran informasi palsu. Yang terakhir, untuk kesimpulan dari esai ini, dalam era media sosial saat ini, komunikasi massa telah mengalami perubahan yang signifikan. Media massa tidak hanya sebagai saluran satu arah lagi, melainkan juga memungkinkan partisipasi aktif dari masyarakat. Fenomena seperti viralitas konten atau pengaruh influencer menandai dinamika komunikasi massa pada saat ini. Di samping itu, tren podcast juga menjadi semakin dominan, memberikan aksesibilitas dan keintiman yang unik. Namun tantangannya seperti penyebaran informasi palsu dan persaingan ketat tetap menjadi fokus utama. Kesadaran literasi media dan regulasi yang bijaksana menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi positif dan mengatasi dampak negatif dalam komunikasi massa di era modern saat ini, yang bergantung pada media sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.